Oke, kita sudah sampai di kantor pusat koperasi BMT Tiga Nusantara. Assalamualaikum. Ya, ada di lantai. Kalau ngopot-ngopot gitu Pak. Maju sini. Kalian Pak. Assalamualaikum. Ya, ke sini biar. Sini tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puja dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim di PMT UGT, Usaha Gabungan Terpadu ya, Ustaz.
Dulu kami mengenalnya adalah BMT Sidogiri. Baru ganti tahun 2020 karena dalam rangka pengembangan usaha di berbagai daerah. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarga, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat ketika di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Koperasi Karyawan Badan Wakaf Bakti Insani Universitas Islam Indonesia, terutama Bapak Kumala, Bapak Samsudin, dan Bapak Ibu sekalian, dan yang kami hormati selaku tuan rumah Pak Abdus Salam, Ustadz Abdus Salam. Di sini semuanya panggilnya Ustadz. Alhamdulillah kita datang di Pasuruan ini sudah dari kemarin, Ustaz. Jadi kami memohon nanti untuk pencerahannya, segala sesuatunya, mungkin nanti juga ada tanya jawab terkait teknis pengembangan, kemudian sistem kesyariahannya, itu yang paling penting mungkin yang akan kami diskusikan dan kami tanyakan terkait hal pengembangan di BMT UGT Nusantara. Mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan, dan berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berikan waktu kepada pengurus Koperasi Karyawan Badan Wakaf Bakti Insani Universitas Islam Indonesia untuk memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Andes Pengalahadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Yang dihormati Ustaz Abdus Salam yang telah menerima kita, dan juga salam kami kepada semua pengurus Koperasi BMT UGT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara. Walaupun kami tidak bisa ketemu langsung, mohon kami menyampaikan salam yang disampaikan, dan kita dalam keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas kita secara normal. Ustaz Abdus Salam, kita datang ke Koperasi UGT ini, UGT Nusantara ini, dengan harapan untuk bisa ngaji tentang usaha-usaha yang telah dilakukan. Nanti kami dijelaskan apa saja yang dibuat terpadu. Kemudian dari pengurus nanti kira-kira pengelolaan yang ada itu seperti apa, dan terutama dari fungsi yang saya baca ada pengawas, juga ada badan pengawas syariah, ya, kemudian ada pengurus. Jadi kita juga ini Pak Rizal itu juga termasuk di badan pengawas syariah kami. Pengawasnya Pak Sam di sebelah saya, kemudian ada pengurus yang datang, ini ada
Taufik, kemudian Bu Erna, Bu Astuti, dan Pak Hajar ya. Kemudian yang lain anggota dan pengawas satu lagi Pak Masud ya. Ini semua adalah agar bisa mendapatkan cerita langsung untuk yaitu tadi ngaji untuk bagaimana kita bisa meniru, karena kita tidak lama lagi akan RAT, kemudian bulan mudah-mudahan sebelum puasa Ustaz, jadi sebelum puasa sehingga kita bisa menyiapkan apa-apa yang nanti harus dilakukan di waktu setelah Lebaran untuk masa 1 tahun berikutnya. Kemudian kita yang lain bisa membantu dalam mengembangkan koperasi ini yang tidak lain karena koperasi karyawan ya tentu untuk tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan karyawan di lingkungan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Saya kira saya sudah membaca beberapa dari internet sehingga yang kurang nanti mungkin itu tadi yang saya sampaikan, tapi nanti juga tadi disampaikan Pak Rizal ada beberapa pertanyaan, mohon nanti untuk kita mendapatkan pengayaan informasi tidak hanya dari internet tapi juga dari informasi lain yang ditanyakan teman-teman semuanya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak pengawas untuk mendapatkan informasi lain, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rusal yang telah mewakili kepengurusan di usaha gabungan terpadu Nusantara ini yang dulu dari rumah saya persiapkan namanya adalah BFT Sidogiri, ternyata sudah berubah tahun 2022 ya, tinggal zaman. Tapi dengan berubah dan pas kemudian kena COVID, artinya kalau kita ingin berubah sekarang hanya selisih juga selama COVID saja, sehingga insya Allah nanti kalau kita bisa betul-betul bergerak menuju pengalaman Nusantara itu nanti bisa segera maju dan lebih ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Abdul Salam, saya kesini bersama rombongan ini ngawal pengurus nih. Jadi kalau pengawas biasanya kan ngawal pengurus saja, jadi buntut saja gitu. Hanya kalau sudah lebih tahu juga keterangan dari sini, nanti kalau ada kekurangan pengelolaan pengurus, kita sudah juga tahu arahan dari sini sehingga bisa memberikan teguran ataupun bimbingan bersama. Jadi istilahnya bimbingan pengawasan sebenarnya adalah kita satu wadah untuk bersama-sama mengurusi gitu ya, hanya porsinya saja. Saya selama ini juga mengurus, jadi pengurus itu sudah termasuk mulai berdiri tahun 90-an begitu. Tapi ya karena itu hanya untuk kalangan sendiri gitu, gini-gini saja. Dan mulai tahun 2020 ya, atau 2021 kita memproklamasikan menjadi syariah, sehingga keberadaannya sudah kita siapkan. Dan sekarang jalannya untuk maju ini yang perlu bimbingan atau serapan ilmu dari teman-teman yang sudah berhasil. Maka itu diterimanya di koperasi ini, kami serombongan mengucapkan banyak terima kasih. Meskipun yang dihadapan kita, yang hanya dihadapi oleh Pak Abu Salam, tapi kalau sudah mewakili barangkali informasi sudah lengkap untuk nanti bisa kita serap di kemudian hari, kita bisa lakukan napak tilas, insya Allah nanti bisa berkembang dengan baik.
Saya kira itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kumala dan Pak Samsudin atas hal yang tadi disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu kepada Ustaz Abdul Salam untuk memberikan kita banyak ilmu ya. Karena kita sudah jauh-jauh dari Jogja ke Pasuruan, kalau tidak minta ilmu yang banyak kok kayaknya gimana gitu. Apa Ustaz? Waktu dan tempat, al-waktu yakum Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadratul kurama, para ulama, para tamu yang saya hormati, bapak-bapak pengurus dan pengawas dari Koperasi Karyawan Badan Wakaf Bakti Insani dari UII Yogyakarta, wabil khusus para pengurus, Bapak Dr. Dr. Andes, Pak Kumala Hadi, Bu Erna, Bu Astuti, dan juga Pak Samsudin, dan semua Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim untuk saling mengisi. Saya sekedar sharing dari pengalaman-pengalaman dari awal kita berdiri, kemudian sampai sekarang. Usia kami sudah 22 tahun karena kami berdiri tahun 2000. Jadi sampai saat ini kami sudah 22 tahun di koperasi ini. Nanti harapan dari tadi dari studi banding ada beberapa yang ingin dipelajari, terutama dari sisi sistem syariahnya Pak ya. Kemudian apa saja usaha-usaha yang bisa dipadukan dengan terpadu, apa yang terpadu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana fungsi, tugas, wewenang dari pengawas syariah, dan seperti apa pengembangan koperasi yang kami lakukan di BPT UGT Nusantara ini. Baik, kita mulai saja. Ini berangkat dari surat Al-Ma'un, di mana di situ kita disindir dalam ayat ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa ya orang yang mendustakan agama itu? Adalah mereka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang lemah. Sehingga fawailun lil musallin, maka kecelakanlah bagi mereka orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai sholatnya. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Dan alladzina hum yura'un, orang-orang yang enggan menolong dengan hal-hal yang penting. Nah ini wa yamna'un al-ma'un, orang-orang yang berbuat riya, yura'un, dan orang-orang yang enggan menolong hal-hal yang penting dan berguna. Nah, dari ayat ini kita dianjurkan untuk bagaimana peran kita sebagai manusia agar tidak tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Kita perlu memperhatikan keadaan di sekeliling kita, yaitu orang-orang kaum yang lemah, orang-orang yang yatim, orang-orang yang miskin. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dijelaskan
innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum, bahwa kita itu ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian, dengan adanya doa dari orang-orang yang mustad'afin, orang du'afa. Maka kami mendirikan koperasi ini memang adalah untuk membantu kondisi sosial kita pada waktu itu gitu. Jadi kalau kita melihat ini awal sejarah pendiriannya, awalnya di Sidogiri ini ada 2 BMT besar. Yang pertama BMT MMU, Maslahah Mursalah Lil Ummah Sidogiri, dulu namanya begitu, nama BMT MMU Sidogiri. Sekarang dirubah namanya BMT Maslahah. Posisinya dari sini kelihatan ke gedungnya dari sebelah timur, kira-kira dari sini cuman 300 meter mungkin ya ke pasar sini, di depan pasar itu. Itu adalah BMT yang pertama berdiri di desa kami, di desa Sidogiri, namanya adalah BMT MMU. MMU itu diambilkan dari nama madrasah kami di Pondok Pesantren Sidogiri. Nama madrasah kami adalah Miftahul Ulum, Madrasah Miftahul Ulum, disingkat MMU. Karena apa? Karena para pendirinya, pencetusnya, dan juga para pengurus, pengawas, serta karyawannya adalah para guru-guru yang ada di madrasah. Nah, pada waktu itu guru-guru ini berinisiatif bagaimana melihat keresahan yang terjadi di masyarakat sekitar pondok pesantren, di mana kiai itu prihatin. Ini awal mulanya, Pak. Awal mulanya kenapa di Sidogiri berdiri koperasi. Jadi dulu santri-santri itu di pondok kami itu kalau ngaji banyak yang tertidur gitu, tidur, hafalan itu jarang hafal, udah sering tidur, jarang hafal, terus kemudian sering tengkar, satu sama lain sering tengkar. Bukan hanya sering tengkar, gosok gosok sendalnya teman-teman itu, bukan ngambil ya. Jadi dia memakai harta benda milik kawan-kawan tanpa izin itu biasa. Ini kan padahal perbuatan yang dilarang oleh dalam syariat kita gitu. Jangan mencuri, menggasap, memakai haknya orang lain tanpa seizinnya itu dilarang. Kemudian juga sering terjadi kehilangan uang. Akhirnya kiai ini pada waktu itu prihatin, ini pasti ada yang salah dari pola konsumsinya santri. Jadi beliau menyimpulkan seperti itu. Itu dijelaskan man akalan halal ta'at jawarihu sya'aba wa man akalan haram asad jawarihu sya'aba. Barang siapa orang memakan perkara yang halal, maka tubuhnya itu mau tidak mau, maka dia akan mengajak kepada perbuatan yang taat. Sementara kalau tubuhnya sering mengkonsumsi perkara yang haram, maka darah yang mengalir di tubuhnya itu akan mengajak tubuhnya, badannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri-cirinya orang yang biasanya banyak makanan-makanan haram, kalau diajak berbuat taat itu malas. Gitu kan. Jadi karena memang darah yang mengalir di dalam tubuhnya itu ada campuran dari perkara-perkara yang haram. Sehingga beliau langsung manggil seluruh pengurus. Coba tolong teliti, jangan-jangan ada yang salah dari makanan santri ini. Jangan-jangan ada hal yang tidak bersih yang dimakan oleh para santri. Ditelitilah oleh pengurus, ternyata santri-santri itu beli makanan itu di warung-warung nasi yang ada di sekitar pondok pesantren. Jadi dulu masyarakat sekitar pondok pesantren itu banyak yang jualan nasi untuk warung-warung nasi untuk teman-teman santri itu. Nah, warung-warung itu mendapatkan modal untuk jualan nasinya itu dari para rentenir. Kalau dulu namanya apa ya di desa-desa itu ya, Bang Titil itu ya, ngerti nggak Bu? Bang Titil. Jadi ibu-ibu penjual warung nasi itu kalau dia pinjam 100.000, dipotong di depan itu 10.000, sehingga yang dia terima 90.
90.000 itu harus mereka cicil setiap harinya itu 5.000 sampai 1 bulan. Berarti kalau 5.000 kalikan 30, 150. Yang dia terima 90. Berarti bunganya berapa? 60. 60 dibagi 90 berapa persen itu 1 bulan? Lebih dari 60% 1 bulan. Dan mereka melakukan itu enjoy saja gitu. Padahal bunganya tinggi banget gitu ya. Cuman nggak kerasa karena dicicil setiap harinya di zaman itu gitu kan, tahun 90-an gitu, 5.000. Oh, laporlah ke kiai bahwa warung-warung nasi ini melakukan pinjaman secara riba kiai kepada rentenir. Mereka tidak punya modal untuk memutar usahanya itu kecuali mereka melakukan pinjaman secara riba kepada para bank-bank kecil itu. Nah, beliau mengatakan dalam bahasa Jawa, coba beliau sistem keuangan yang secara syariah gitu loh. Gimana sekiranya bisa mengelola secara syar'i? Kasih solusi ke warung-warung itu gitu. Saya kok nggak ridho gitu, sampai saya makan dari situ. Akhirnya sambil mencari sistem, maka yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren pada waktu itu, dana sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren yang berasal dari santri-santri setiap minggu itu mereka dianjurkan bersedekah 1.000, 2.000 di zaman itu uang yang terhimpun dana sosial dari pondok pesantren itu dipanggil lah warung-warung itu semua dikumpulkan. Ibu mulai saat ini ibu jangan lagi pinjam kepada para rentenir. Ini ada dana sosial dari kami hutangkan kepada ibu. Ibu kembalikan seperti modalnya. Jadi kalau hutangnya 2 juta ya dikembalikan 2 juta. Nah, ibu nggak usah ngasih hasil gitu. Nah, kalau kemarin ibu itu ngasih hasil kepada rentenir itu, sekarang ibu nabung saja. Nabung ke kami, jadi gini, nabungnya juga 5.000. Nah, harapannya pondok nanti tabungannya ini dalam waktu misalnya 3 tahun, maka dia sudah punya modal sendiri sebesar 2 juta dan dia sudah tidak perlu pinjam gitu. Tapi inilah karakter masyarakat mikro. Mereka kalau dikasih umpan gitu ya, mereka dikasih umpan itu mereka akhirnya apa yang terjadi? Gak ada yang balik uangnya pondok itu. Ya, jadi awal-awal saja balik gitu ya. Beda dengan ketika pinjam ke rentenir gitu. Mereka takut dan disiplin setiap bulan itu mereka cicil. Tapi ketika dibantu, ini kayaknya ada yang salah nih cara pengelolaannya. Mulailah pengurus serius pergi ke Jakarta tahun 96, 95, 96 itu. Ke Jakarta ke Pinbuk, Muamalat, itu kan Muamalat baru berdiri tahun 1992 ya, beroperasi. Jadi 95-an kita ke sana itu 96 pengurus ya. Ini yang saya dengar langsung karena pada waktu itu saya masih di pondok. Dan salah satu yang ngajar ustadz saya itu adalah praktisi di BNP UGT dan BNP masalah ini cerita. Nah, jadi pada waktu itu dapatlah informasi tentang namanya pengelolaan keuangan secara syariah, dibantu oleh Pinbuk, ada apa namanya itu, ada LSP ini juga, ada sertifikasinya juga. Akhirnya beliau utus dari sebagai ini guru-guru di madrasah itu dipelajari, baliknya ke sini itu sudah bawa ilmu Pak. Ini kayaknya yang paling pas dengan karakter pondok pesantren, dengan usahanya seperti ini, kayaknya yang paling pas adalah bentuk badan hukumnya koperasi. Karena dari badan hukum CV, setelah kita kaji, untuk karakter pondok pesantren yang bisa memuat jutaan bahkan ratusan ribu anggota, itu hanya koperasi. Kalau PT sepertinya masih belum ada. Sekarang PT yang pemilik sahamnya sampai ratusan ribu hingga jutaan orang, sulit juga UPS-nya seperti itu. Nah, akhirnya dibuatlah badan hukum pada waktu itu tahun 97. Nah, ini jadi 97 itu
muncullah koperasi BMT-MMU Sidogiri dengan modal Rp13.500.000. Itu sumbang-sumbangan dari guru-guru tuh, nyumbang 100.000, 50.000 gitu. Terhimpunlah 13.500.000. Karena masih belum pede betul, karena memang modalnya modal semangat ya. Kalau di Surabaya itu kan ada bondo nekat, di sini ada sanek gitu, namanya santri nekat gitu. Kita belum pernah belajar ilmu manajemen funding, accounting seperti itu ya, manajemen dana dan lain-lain. Ya, kita hanya modal semangat, semata-mata kita berharap agar santri ini tidak terjerat dengan riba, tidak makan dari hasil riba. Kita ingin niat menolong masyarakat sekitar biar tidak terbiasa melakukan transaksi riba. Hanya niatnya modal semangatnya itu. Maka didirikanlah pertama kali cabang itu bukan di daerah pondok. Kita agak-agak belum pede gitu. Jadi agak-agak jauh dari pondok ini, kira-kira 15 kiloan, 10 kiloan dari sini untuk ini pasar Wonogiri Jawa di sana. 13 juta dikelola di sana tahun 97. Bapak Ibu mungkin ingat Bu ya, tahun 97 98 itu terjadi apa gitu? Terjadi krismon, di mana orang-orang banyak melakukan penarikan dananya di bank-bank. Nah, entah peristiwa itu membawa hikmah besar mungkin pada kami. Kok uang-uang oleh masyarakat yang ditarik dari perbankan itu justru kami pada tahun itu kebanjiran dana. Baru dibuka dapat 3 bulan dari 13.500.000 itu sudah terhimpun 350 juta tahun 97 itu. Bingung itu seluruh pengurus pengawas. Ini uang banyak banget, mau diapain ini? Gimana cara ngelolanya? Akhirnya kita sekolah lagi di Jakarta. Pengurus pengawasnya suruh ke Jakarta sekolah, ke bank, muamalat. Dulu karena bank syariah yang besar muamalat gitu ya. Karena yang lainnya kan baru masih ukus gitu, masih belum spin off. Akhirnya kita dapatlah ilmu, cara mengembangkan itu dengan cara buka cabang. Nah, maka kalau dananya besar, buka cabang lagi, kasih modal baru di cabang itu, nanti dikembangkan di situ gitu. Oke, kita dapat ilmu, pulang lagi ke sini. Akhirnya kita bikin cabang baru di situ. Sudah agak pede nih. Nah, sudah agak pede, kita buka cabang utama di Sidogiri, yang sana jadi cabang. Di sini cabang utamanya, kantor pusatnya ditaruh di Sidogiri. Nah, karena sudah ada di sini, maka banyak santri-santri, wali santri itu buka rekening di Sidogiri, di BMT-MMU masalah di BMT-MMU itu. Nah, terus ketika kumpulan para guru ke pondok, itu mereka melihat, kok ini BMT-nya cuma ada di Kabupaten Pasuruan saja Pak gitu. Kami juga pengen itu di Surabaya juga pengen gitu, di Gresik juga pengen, kemudian di Madura juga pengen gitu kan, karena di pondok pesantren itu ada TJGT atau urusan guru tugas, penanggung jawab guru tugas, yang mereka itu setiap tahun itu pasti laporan ngambil guru tugas dari pondok untuk dibantu di yayasannya masing-masing gitu. Jadi setiap tahun itu pondok pesantren mengeluarkan guru bantu untuk tugas mengajar itu kurang lebih sekitar 900 orang gitu, untuk bantu yayasan-yayasan pendidikan untuk pondok-pondok pesantren, madrasah dan yayasan pendidikan gitu. Seluruh Indonesia sudah ada sekitar 23 provinsi seperti itu. Papua juga sudah dapat guru tugas. Nah, karena banyak permintaan itu, sementara BMT-MMU baru berdiri kan 97-98 gitu. Nah, mereka badan hukumnya itu adalah badan hukum Kabupaten Pasuruan. Jadi nggak bisa buka di luar Kabupaten Pasuruan. Sementara permintaan sangat mendesak, banyak di luar Kabupaten Pasuruan. Akhirnya rapatlah pengurus pengawas. Ini kita harus merespon banyak permintaan dari para urusan guru tugas itu gitu, penanggung jawabnya para kiai-kiai gitu kan, para alumni pondok pesantren juga, cuman mereka udah jadi kiai di masing-masing kampungnya, dan mereka meminta bantuan guru tugas dari pondok pesantren. Akhirnya diputuskan perlu ada
BMT lagi yang kedua. Nah, yang kita kasih fasilitas lah di BMT Menpu ini, kita dikasih ruangan. Jadi kami dikasih ruangan waktu itu 2x3 di BMT Menpu itu, dikasih komputer jadul yang berat kotak gitu ya. Satu, dibentuklah pengurusnya, dibentuk pengawasnya, manajernya 1 orang, Pak Majid itu jadi manajernya waktu itu. Udah nongkrongin di komputer itu, dikasih modal yang terhimpun waktu itu dari PJGT itu 146 juta dari 146 orang. Mereka masing-masing orang itu 1 jutaan. Semangatnya sama. Jadi kalau BMT butuh untuk menyelamatkan warung-warung di sekitar pondok, semangatnya mereka untuk menyelamatkan masyarakat di sekitar kampung mereka. Nah, karena keadaannya sudah lebih luas, maka pada waktu mendirikan BMT UGT itu, karena namanya dari urusan guru tugas, maka nama BMT ini juga dikasih nama BMT UGT. Cuman singkatannya dirubah, karena UGT itu miliknya pondok, sebagaimana tadi Madrasah Miftahul Ulum itu juga punyanya pondok, diganti menjadi Maslahah Mursalah Lil Ummah, maka yang BMT UGT itu juga dirubah menjadi usaha gabungan terpadu. Nah, dengan 146 juta kita pertama kali mendirikan di Surabaya. Itu kantor cabang kami yang pertama kami dirikan. Kami dikasih target sama pengurus BMT MMU kurang lebih sekitar 3 tahun untuk menyamakan aset, Pak, dengan BMT MMU itu. Yang pertama sebagai ayah, ibu. Jadi anak ini dikasih tempat 2x3. Sampai setahun kami berdiri itu sudah cukup lumayan perkembangannya, sehingga kami sudah memisahkan diri dari BMT MMU. Kami sudah menyewa tempat di rumah-rumahnya orang masyarakat sudah berdiri 1 rumah. Tahun 2001, tahun 2002 kami sudah punya tempat sendiri sewa gitu. Tahun 2010 ini baru kami dirikan gedung ini di tahun 2010. Belum nyampe 3 tahun aset kami sudah sama dengan BMT MMU. Jadi nyampe 2 tahun setengah ya, aset kami sudah besar. 3 tahun aset kami sudah melebihi daripada BMT MMU. Akhirnya kami berdiri sendiri, dan karena kami langsung Jawa Timur, jadi kami bukanya itu langsung di Madura gitu, di Jember, di Banyuwangi. Jadi lebih cepat perkembangannya. Nah, sampai satu saat perkembangan kami itu ada di Kalimantan Barat itu, gubernurnya seorang Muslim itu datang, dia minta di Kalimantan Barat itu agar didirikan banyak BMT UGT Zilogili. Kenapa? Karena di sana itu banyak, ya mohon maaf ya, ada koperasi namanya CU, pernah dengar nggak? Terkenal ya, koperasi unit. Iya, benar, Union itu. Itu kalau mohon maaf di desa-desa ada, kalau ada kredit NPL-nya macet gitu Pak ya. Nah, ini yang kami dengar dari teman-teman yang ada di sana. Itu kalau nggak mampu bayar, maka sebagai konsekuensinya dilakukan kebaktian gereja di tempatnya Pak. Nah, akhirnya gubernur itu minta untuk penyanyinya itu koperasi BMT UGT dikasih semudah-mudahnya perizinan untuk mendirikan di sana. Sehingga 1 tahun kami dirikan di sana sampai 35. 1 tahun kami dirikan di sana langsung cabang 35. 2 tahun cabang kami di sana sudah ada 42. Mantan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang. Dan kemarin saya baru pertama kali diutus oleh pengurus suruh kontrol cabang ke sana. Masya Allah, memang perjuangannya betul-betul luar biasa gitu di Kalimantan Barat sana itu. Jadi kooperasi kami itu dijadikan banknya masyarakat. Karena bank nggak ada yang mau berdiri di situ. Kalau mau nyetor uang ke bank itu mungkin perjalanannya kurang lebih sekitar 80 kilo dengan medan tempur, jalan berlumpur, berair gitu ya, hutan gitu, nggak ada rumah, nggak ada apa. Bahkan karyawan kami itu pernah ditor ke bank karena dana di koperasi kami itu sudah full 1,2 miliar itu ditaruh di dalam joknya sepeda motor, ditaruh dibawa pakai tas ransel,
berjalan dengan masuk hutan-hutan itu bawa uang 1,2 miliar, pengen nyetor ke bank itu, karena memang nggak ada, sehingga masyarakat sekitar itu lebih rela dia setor uangnya ke kantor kita, walaupun dia transfernya misalnya 100.000, bagi mereka itu jauh lebih mudah daripada mereka nyetor sendiri gitu ke bank, atau mereka tarik tunai ke bank dengan medan yang seperti itu jaraknya. Nah, sehingga pendapatan kita terbesar itu dari fee-based income di Kalimantan Barat itu besar. Karena sistem kami sudah, teknologinya sudah ada internet, juga bisa transfer antar bank, dan juga penarikan kepada masyarakat juga kami menjamin gitu. Jadi kalau narik 300 juta, nggak usah pakai konfirmasi Pak, ada langsung Pak gitu. Kalau ke bank mungkin narik tunai 50 juta, konfirmasi H-1 gitu biasanya. Tapi 300 juta orang datang aja gitu. Pak saya mau narik Pak, berapa 300 juta? Kita berikan. Nah, kepercayaan inilah yang kita jual. Dampaknya ke masyarakat akhirnya mereka sesuai dengan hukum ekonomi gitu. Kalau orang itu keluar dananya mudah, maka mereka akan menambah simpanannya kepada kami juga mudah gitu. Beda ketika keluarnya itu sulit dengan berbagai macam alasan, mohon maaf Pak sistemnya gangguan apa dan segala macam gitu. Maka mereka juga tidak percaya di situ gitu. Nah, karena kita memberikan jasa pelayanan seperti ini, teman-teman itu kita latih dengan service excellence. Walaupun mereka belum pernah mendapatkan pelajaran itu di madrasah, kami memberikan pelatihan-pelatihan sebisa kami. Jadi ketika kami mendapatkan pelatihan dari perbankan, oh service excellence itu seperti ini, kita ajarkan pelatihan kepada kawan-kawan. Oh sistem IT itu kayak begini gitu. Jadi ada anak-anak di sini tuh yang belajar secara manual, lihat internet itu, akhirnya mereka menjadi tenaga IT gitu. Jadi gak ada yang sekolah sampai master IT gitu, tidak ada, mereka serba belajar dari bawah cara bikin sistem, mereka akhirnya bisa bikin software gitu. Jadi seperti saya ingat betul anak buah saya itu Pak Muslim itu, sekarang dia menjadi kepala divisi accounting. Dulu pada waktu saya daftarkan masuk ke sini, jangankan jago IT itu, mau buka laptop itu yang mana yang harus dibuka pertama kali itu dia logonya Windows tuh gak tahu gitu. Tapi sekarang jauh, dia sudah bisa bikin software keuangan gitu melalui sistem PHP dan Java. Padahal ya sekolahnya ya di pondok pesantren. Nah jadi ada kemauan yang besar itulah dikembangkan. Kemudian kami alhamdulillah sekarang sudah 22 tahun. Karyawan kami sudah 1.600 dengan aset dari 146 juta tahun 2000 itu sekarang sudah alhamdulillah menjadi 3,2 triliun. Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin 2021 ya sudah berubah pengganti nama menjadi BUMT UGT Nusantara. Harapannya kami bisa buka cabang di seluruh wilayah Nusantara. Satu itu, yang kedua nama Sidogiri itu memang di branding untuk lembaga pendidikan. Nah kalau dulu kan kalau disebut nama Sidogiri yang terbayang itu adalah sistem ekonominya begitu. Nah dari Kiai pengennya Sidogiri itu memang dikhususkan brandingnya kepada dunia pendidikan, di mana pondok pesantren Sidogiri memiliki sistem pendidikan juga yang tidak kalah dahsyat, karena mereka punya sistem metode baca kitab cepat. Yang menjadi unggulan, sehingga kalau setiap tahun itu walaupun tanpa ada kalau kita lihat masuk dari arah keraton tadi sana itu Bu ya, tadi kan keraton Pak ya, dari arah Hotel Horizon itu mulai dari sana saja nggak ada istilahnya umbul-umbul atau spanduk penerimaan murid santri baru, itu kita belum pernah, mulai pondok berdiri sampai saat ini belum pernah sekalipun memasang banner spanduk penerimaan murid baru, belum pernah. Tapi setiap tahun itu lebih dari 2.000 santri baru masuk ke pondok, bahkan itu sudah ditolak-tolak. Karena memang tidak muat lokasi pondok pesantrennya kalau lebih dari 2.000 itu. Karena 2 bulan dibuka saja itu sudah 1.500, 1.700 gitu. Sampai pernah 2.000 itu ditolak sama kiai, sama pengurus,
wali santrinya pada ngadep kiai, ini anak saya ditolak kiai, ini mau mondok kiai gitu. Akhirnya pondok terpaksa beli tanah di selatan itu untuk bangun pemukiman asrama santri seperti itu. Dan saya adalah santri Sidogiri yang kurang lebih sekitar 11 tahun saya mondok di pesantren Sidogiri. Kemudian setelah 11 tahun saya dapat beasiswa S1 di jurusan Ekonomi Syariah di STI Taskia Bogor di bawah asuhan Ustaz Syafi Antonio. Dan setelah kemudian saya melanjutkan S2 saya di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Trisakti, Jakarta. Dulu masih ada Profesor Dr. Sofyan Sapri itu, sudah meninggal beliau, dan lulus saya tahun 2018 bulan lalu. Akhirnya saya 2019 sama Pak Majid disuruh balik lagi. Dulu saya sudah ada di sini Pak, kurang lebih 6 tahun gitu di BPR. Jadi sebelumnya saya masuk ke sini karena di BPUGT ini punya BPR Syariah di Bangil tempatnya, jadi saya suruh pegang. Kemudian setelah 6 tahun saya pulang lanjutin beasiswa S2 itu, kemudian setelah lulus saya ditarik lagi ke BPUGT ini gitu. Nah seperti itu sejarah ringkas kami, ini visi misi kami menjadi koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat. Misinya mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri, karena memang kebanyakan santri. Jadi kami bagaimana pakai sarung gitu. Nah, kalau kumpulan ya lesehan, ini kalau kumpulan itu kita singkirkan meja-mejanya, semuanya duduk lesehan seperti itu. Standar kitab salaf, menerapkan sistem syariahnya sesuai standar kitab salaf. Kenapa menggunakan standar kitab salaf? Ya karena kami santri sering buka-buka madzhab Syafi'i itu yang kita jadikan pegangan. Kalau di pondok pesantren ada kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dikenal seperti itu. Nah seperti yang disampaikan oleh Gus Baha dalam pengajiannya itu. Karena pesantren itu kaya dengan khazanah keislaman dari kitab-kitab Turos, itu yang kita jadikan standar. Dan juga kami memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Seandainya di dalam fatwa itu tidak ada prinsip akad-akad syariah yang kita butuhkan, tapi di kitab salaf ada, maka kita akan pakai walaupun di dalam fatwa itu masih belum dimunculkan. Jadi ada beberapa yang kita temukan, kita cari di fatwa DSN ini enggak ada, tapi di kitab salafnya itu ada gitu. Maka dan kuat, ya maka kita terapkan gitu. Walaupun nanti kita usulkan juga kepada DSN agar dikaji dan dikeluarkan fatwanya. Menciptakan kemandirian, likuiditas dan berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota, memberikan khidmat terbaik kepada anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. Ini adalah beberapa misi dan visi kami. Kalau disingkat, visi kami ini amanah, tangguh dan bermartabat ini itu menjadi mantab. Ya. Jadi man-nya itu adalah amanah, ta-nya itu adalah tangguh, b-nya adalah bermartabat. Kalau ditulis pakai bahasa Arab menjadi mantab, orang-orang yang bertaubat gitu. Jadi, harapannya adalah kita masuk kepada BMT ini bertaubat dari segala bentuk transaksi-transaksi yang tidak syariah menuju transaksi-transaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya dengan seperti itu, karena dengan kita bertaubat, dengan kita mengikuti prinsip yang Allah ciptakan melalui sistem syariah, akan dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya itu kan yang wattaqau gitu apa fatahna alaihim barakatin minas sama gitu ya. Nah ini struktur organisasi yang ada di BMT-UGT. Ketua, kemudian sekretaris, ada wakil 1, wakil 2, ada bendahara. Nah ini di posisi pengurus nih. Jadi langsung ketua itu kepada pengelola. Pengelola itu manajer maksudnya bawah. Dan di bendahara itu ada komite normalisasi aset, jadi yang akan mengurus masalah aset-asetnya koperasi, yang atas nama lembaga, legalitasnya gitu. Yang sekarang di sini juga fokus kepada
dia kelembagaan dan komite pengembangan etika teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, ini lengkapnya dari RAT itu ada Dewan Pengawas Syariah, ada pengurus, ada pengawas. Nah, pengawas itu dia punya anggota 2. Jadi pengawas ada ketuanya, pengawas syariah juga ada ketuanya, ada anggotanya. Dan di pengawas syariah itu harus punya kompetensi yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Jadi kalau sekarang itu untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah tidak cukup dengan hanya dia paham kitab kuning, tapi dia juga harus kompeten di bidang perkoperasiannya, khususnya di bidang keuangan, sehingga ada lembaga sertifikasinya. DSN itu biasanya dia setiap tahun bahkan setiap bulan mengumumkan jadwal-jadwal sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah seluruh Dewan Pengawas Syariah yang ada di kami itu sudah lulus uji kompetensi SKKNI, termasuk alhamdulillah saya sendiri, walaupun saya diamani sebagai manajer sejak tahun 2018, saya sudah punya sertifikat Dewan Pengawas Syariah. Dengan manajer bisnis juga itu juga sudah lulus sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita ikut sertifikasi ke Jakarta di gedung MUI. Kadang mereka kan tempatnya pindah-pindah gitu, di Bogor, di Jakarta. Nah itu kurang lebih sekitar 3-4 hari waktu itu ya untuk sertifikasinya itu. Nah setelah itu baru kemudian kita semua manajer-manajer dan pengurus ini ikut wajib sertifikasi keahlian. Kompetensi itu yang dibuktikan dengan sertifikat itu dari BNSP. Alhamdulillah seluruh manajer yang ada dan kepala cabang serta kepala cabang kami di 298 itu sudah lulus uji kompetensinya dan mereka sudah memiliki sertifikat sebagai keahlian mereka di bidang kepala cabang ataupun kepala cabang. Jadi kalau di cabang itu disimpel lagi itu cuma kepala cabang, ada operasional, resiko, cabang, aku dan kasir gitu. Bahkan kalau cabangnya yang cabangnya kecil itu cukup kepala cabang saja, aku dan kasir 3 orang itu sudah cukup gitu di kami. Ini beberapa program kerja kami, unggulan kami yang ada di BPT UGT. Salah satunya adalah digitalisasi koperasi, database anggota, sentralisasi sistem dan manajemen, sentralisasi keuangan, peningkatan sistem pelayanan kepada anggota, pencatatan transaksi dengan sistem aplikasi modern berbasis PSAK syariah. Pentingnya digitalisasi, kami sudah memulai sebetulnya sejak tahun 2012. Jadi di tahun 2000 sebelumnya, di tahun 2000 sampai tahun 2010 kami sudah menggunakan teknologi software perbankan. Cuma di tahun 2012 itu selain kami punya teknologi software IT berbasis perbankan itu, kami tambahkan dengan menggunakan teknologi mobil printer yang dibawa oleh AO itu. Jadi AO kami ketika ke pasar dia cari dana atau ada orang mau setoran angsuran atau mau nabung, itu mereka bawa HP. Nah di HP itu sudah tersimpan khusus HP buat transaksi kepada anggota. Di HP itu sudah tersimpan nama dan nomor rekeningnya anggota, sehingga ketika siapa namanya Astuti gitu, Astuti langsung muncul nomor rekeningnya. Begitu berapa nabungnya, 5.000, klik 5.000, dipencet, oke, dia keluar struknya dari mobil printer itu, keren. Jadi ibarat ATM berjalan. Jadi kalau di bank itu punya ATM tapi ATM berdiam, orang yang menghubungi kepada ATM. Kalau di kami itu ATM-nya berjalan-jalan gitu ke pasar-pasar. Karena ini adalah merupakan karakteristik dari koperasi, dia jemput bola kepada anggota-anggotanya, sehingga dari situ anggota percaya. Oh, jadi kalau nabung ke BNP itu hari ini kita nabung, maka hari ini kita mengetahui gitu saldo akhirnya berapa, bagi hasilnya pun nanti di akhir bulan itu mereka sudah bisa mengupdate. Nah, waktu 2012 itu masih pakai HP Nokia jadul itu yang berbasis Java itu. Nah, ketika BlackBerry sudah muncul, Android sudah muncul, nah, kita coba bikinkan aplikasinya. Jadi pada waktu bikin aplikasi itu sejak munculnya Android itu kurang lebih sekitar tahun 2009 ya, 2010 itu
itu sudah menggunakan Android. Jadi kita bikinkan sistemnya kan udah lebih canggih lagi. Jadi sudah pakai HP Android, tampil juga lebih bagus. Bahkan anggota-anggota kami sudah bisa detail melihat mutasinya 20 transaksi, kemudian seperti bank lah gitu ya. Hanya kami berbadan hukum koperasi. Jadi anggota sudah bisa transaksi beli mobile, beli pulsa, beli listrik, beli ini. Ini hal yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan teman-teman di koperasi. Anggota kami itu kurang lebih sekitar 800.000 anggota. Nah, yang kebanyakan oleh kawan-kawan koperasi tidak pikir potensi transaksi anggota. Sekarang siapa coba di antara kita yang hadir di sini ini yang tidak butuh pulsa? Saya rasa semua butuh pulsa. Nah, pertanyaannya kemana mereka membeli pulsanya? Kalau pelayanan beli pulsa itu bisa dilayani oleh koperasi, maka bayangkan dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak gitu. Nah, kalau itu semuanya transaksinya itu belinya di koperasi, maka koperasi itu akan selalu mendapatkan keuntungan transaksi itu nanti best income-nya. Belum lagi bayar listriknya. Bayar listrik ini setiap orang itu pasti punya PLN dong. Nah, selama ini bayarnya kemana? Gitu. Jadi potensi-potensinya lah yang kita ini rupanya ini bisa meningkatkan income nih ke kita gitu. Akhirnya kita membuka sudah sistem di kita koperasi kita tingkatkan. Biarkan kami berbadan hukum koperasi, tapi teknologi kami teknologi perbankan. Sehingga anggota itu kita manjakan dengan layanan-layanan yang mereka bisa dapatkan di perbankan, kita juga bisa mendapatkan seperti transfer antar anggota. Jadi kita sudah mengenal yang namanya cashless, di mana setiap toko anggota itu kita berikan kami melayani pembayaran non-cash melalui UGT mobile namanya gitu. Jadi tinggal di scan barcode-nya dan langsung bisa transfer. Jadi transaksinya itu sudah tidak tunai. Nah, ini sudah kita galakkan sejak tahun 2020 kemarin saat COVID itu. Ya itu ada hikmahnya juga COVID itu ya. Walaupun kan COVID itu kalau kami mengartikan itu bisa terjadi musibah, bisa terjadi sebuah hari raya. Sebagaimana tadi yang Bapak sebutkan tahun 1998 Krismon itu. Karena ada beberapa tahu bisa jadi itu merupakan hari raya bagi kaum yang lainnya gitu. Tapi bagi siapa maksudnya itu gitu. COVID ini merupakan musibah nasional, kita pahami itu, oke gitu. Tapi ada mereka-mereka di pada saat COVID itu justru mereka sedang berlebaran. Mereka justru omsetnya naik gitu. Siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka yang sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Karena kami punya sistem teknologi seperti itu, akhirnya anggota di saat dilarang keluar rumah, mereka tidak boleh transaksi belanja kemana-mana, kami tetap berjalan. Mereka bisa melakukan setoran, transfer dari dalam rumahnya gitu. Jadi kita tingkatkan juga teknologi kami dengan anggota sudah bisa transfer antar anggota. Mereka yang punya anaknya di pondok pesantren itu sudah bisa ngirim anaknya melalui aplikasi kami gitu. Kalau dulu kalau orang tua mau ngirim anak di pesantren dia harus wesel, kemudian stok tunai ke anaknya, udah gitu nanti anaknya kadang hilang gitu uangnya di ini. Dengan menggunakan teknologi yang sudah kami garap ini gitu, santri cukup menggunakan kartu, menggunakan QR code di sana, kartu santrinya itu dananya itu sudah bisa kita transfer dari sini dan kita pantau. Jadi pondok pesantren itu punya aplikasi namanya Emal. Nah, Emal itu kita kerjasama dengan aplikasi kami sehingga kami bisa pantau. Begitu kita kirim misalnya 500.000, kemarin saya baru kirim anak saya itu 500.000 gitu. Kemudian sama anak saya dibuat apa saja itu kita bisa kita pantau tuh mutasinya. Oh dia belanja hari ini 5.000, oh dia beli buku ini 10.000, oh dia makan ini gitu. Maka kewajiban-kewajiban di pondok pesantren itu di situ sudah ada semua tuh, bayar uang ujian asramanya, bayar apa gitu, itu semuanya sudah ada di situ dan kita bisa bayarkan. Jadi orang tua tuh lega, bisa melihat seluruh tagihannya pondok itu sudah terbayarkan, gitu. Kita bisa mantau dan karena sudah host to host dengan pondok pesantren sehingga juga menjadi murah. Nah host to host ini kemudian kita tingkatkan dengan sentralisasi itu dengan perbankan. Saya panggil orang-orang bank semuanya. Hai bang, saya loh yang punya dana, Sohibul Mal. Saya minta nih request kepada Anda
Bagaimana kami bisa mengelola uang kami yang ada di cabang-cabang itu dengan menggunakan sistem akuntansi yang kami create menggunakan PSAK Syariah itu. Sekiranya saya bilang gitu, setiap malam uang yang ada di cabang itu pindah masuk ke rekeningnya pusat secara sistem by otomatis. Paginya langsung bisa kita kasih modal cabang-cabang juga otomatis dan langsung terklik jurnalnya di sistem akuntansi kami begitu. Jadi di sisi internet banking saldo kami sudah berubah, di sistem pencatatan kami juga berubah mengikuti terjadinya perubahan dana. Jadi begitu jam 12 malam itu dana-dana yang ada di cabang-cabang kami 208 itu pindah masuk ke rekeningnya pusat, langsung kami bisa mantau. Di sistemnya juga sudah berubah, pencatatan di buku besarnya di jurnal itu sudah terbentuk, kreditnya apa, debitnya apa, begitu dipindah masuk gitu. Sampai kepada layanan virtual account, di mana misalnya saya punya uang di bank, saya pengen nabung di BT UGT, nggak perlu saya tarik tunai di bank lalu kemudian saya store tunai ke sini. Cukup store ke rekening virtual account saya yang ada di BT UGT ini, storekan ke rekening banknya BT UGT, langsung tercatat di tabungan saya yang ada di BT UGT. Sehingga dengan demikian akhirnya